Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat petani organik dimanapun berada. Ketemu lagi kita di channel Tunas Organik. Nah, kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana proses pengembangbiakan trichoderma dan sekaligus kita pemurnian trichoderma dari biang yang kita buat sendiri atau dari biang lokal ya, bukan kita beli di toko pertanian. Tapi sebelum saya lanjutkan video ini, yang suka video ini silakan like, comment, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat petani tidak ketinggalan info-info menarik dari saya selanjutnya. Oke, ini adalah biang trichoderma yang kita buat sendiri dengan cara yang sangat sederhana. Pada video saya sebelumnya, saya telah memberikan tutorial tentang bagaimana proses pembuatan trichoderma yang sangat mudah dan sederhana. Dan ini salah satu hasil dari pembuatan biang trichoderma. Kita cukup menyiapkan nasi, tanah, akar bambu, kardus, dan daun bambu. Oke, perhatikan, ini adalah biang trichoderma. Untuk pengembangbiakan atau pemurnian biang trichoderma ini menjadi trichoderma, pengembangbiakannya kita hanya menggunakan pertama yang kita siapkan yaitu wadah wadah berbentuk plastik tampan gitu. Terus kita siapkan juga korek kuping dari kapas. Terus kita siapkan juga nasi dingin. Jangan nasinya bentuk nasi panas ya. Jadi prosesnya kita ambil biang trichoderma, kita colek-colekkan, kita ambil yang berwarna hijau ya. Itu kita letakkan, kita ratakan di dalam wadah nasi. Kita seperti ini contohnya. Nah, kita letakkan di wadah nasi. Mengapa perlu kita melakukan pemurnian atau pengembangbiakan trichoderma ini? Karena dari biang yang kita buat ini kita belum tahu. Karena kita bukan peneliti, tapi ciri-ciri khas dari biang trichoderma yang terjadi ini, pertama dia bisa berwarna kuning, bisa berwarna hijau, dan kita tidak tahu apakah dari yang proses kita buat ini ada terdapat jamur-jamur lainnya yang bukan berbentuk jamur trichoderma atau jamur antagonis. Kita selanjutnya ratakan, diambil terus yang mana berwarna hijau, diratakan di tumpukan nasi itu dengan menggunakan korek kuping tadi. Jadi cara ini kalau menurut saya cara yang sangat sederhana dan mudah, tidak butuh bahan-bahan lain. Ada juga cara lain ya, menggunakan dedak dimasak menggunakan gula merah. Kalau cara ini menurut saya cara yang paling sederhana dan hasilnya maksimal. Setelah kita poles secara merata, kita pilih dari biang dari yang berwarna hijau, kita poles di nasi. Setelah itu kita letakkan di dalam kardus dari biang ini kita keluarkan. Nah, kita letakkan nasi yang habis kita
kasih dengan trichoderma, kita masukkan ke dalam kardus ini, cukup kita tutup dengan daun bambu. Selanjutnya kita lakban. Nah, seperti ini kira-kira. Ini kita biarkan selama 7 hari dan letakkan di tempat yang terlindung atau agak gelap, jangan terkena hujan atau basah ya. Nah, coba kita perhatikan apakah pengembangbiakan dan pemurnian jamur trichoderma yang saya lakukan ini berhasil atau tidak. Kalau dia berhasil, ditandai dengan bahwa keseluruhan dari nasi yang kita buat tadi dia akan menjadi hijau. Oke, coba perhatikan begini cara menyimpannya tadi. Oh, ternyata pengembangbiakan trichoderma yang kita lakukan berhasil. Lihat warnanya, warna hijau, ada seperti kapas-kapas yang mau terbang gitu. Cuman tapi saya anjurkan ya kepada sahabat petani organik dimanapun berada untuk menggunakan masker. Kenapa saya bilang harus menggunakan masker? Karena jamur ini tidak nampak, tidak kelihatan, dia berterbangan kecil-kecil, itu bisa mengganggu kesehatan terutama bagian pernapasan kita, hidung, mulut, karena dia akan hidup di dalam hidung kita dan tumbuh di situ, akibatnya kita akan kena penyakit seperti flu, batuk, segala macam. Terus ini juga saya tes juga menggunakan kantong plastik dan kita tutup dengan pipa dan kapas, ternyata dia tidak berhasil. Tetapi kalau menggunakan seperti wadah ini, cukup ditutupi, udaranya ada, agak terbuka, walaupun tertutup kardusnya, dia ternyata berhasil. Oke, sahabatku dimanapun berada, silakan untuk mencoba, jangan takut untuk mencoba, karena pengalaman itu sangat berharga. Sebelum kita mau mengambil dari pengembangbiakan trichoderma ini, sebaiknya kita sterilkan dulu ya. Sendok atau apa alat yang kita ingin gunakan, ingin menyentuh dari jamur trichoderma ini. Setelah itu kita masukkan ke wadah plastik, karena saya ingin membuat trichoderma cair, karena proses pengaplikasian saya menggunakan trichoderma cair karena dia lebih simpel, lebih banyak bisa digunakan. Nah, dan pada video saya selanjutnya saya akan membuat bagaimana proses pembuatan trichoderma cair dengan sangat sederhana dan mudah. Oke, demikian video saya, semoga bermanfaat untuk sahabatku dimanapun berada. Selamat mencoba, proses benar, hasil benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akar emas semesta.